Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan artikel dalam bentuk gagasan yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus pada Anak Usia Dini Melalui Permainan. Gagasan motorik halus adalah perorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jemari-jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan. Menurut Bariha dan Kusumantias 2018, motorik sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan-gerakan tubuh. Motorik kasar adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot besar, contohnya seperti berlari, melompat, dan lainnya. Sedangkan motorik halus merupakan gerakan yang berkaitan dengan otot-otot kecil yang membutuhkan koordinasi antara mata dengan gerakan tangan serta jari jemari. Menurut Dewi et al. 2020, kegiatan bermain kolase melibatkan otot, saraf, otak, dan jari dalam pelaksanaannya. Anak dilatih untuk menjepit, merekatkan sehingga dapat meningkatkan kelenturan jari-jari anak. Hal ini adalah di mana elemen akan dikoordinasi jika dilakukan secara mendalam. Kolase sebagai wadah untuk mengasah kreativitas, mengembangkan ide, menyalurkan emosi, menumbuhkan minat seni, serta mengoptimalkan keterampilan motorik halus pada anak. Astawa dan Astuti 2020 melalui kolase dari bahan bekas ini mampu melatih anak untuk menggerakkan jari-jari tangan dan memfokuskan pandangan pada saat kegiatan menempel. Dalam buku yang berjudul Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, Teori dan Praktik, Kajia dan Amelia 2020 menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan halus. Fitria dan Bulan Yarsal 2018 menjelaskan keterampilan motorik halus adalah kemampuan untuk mengkoordinasi tangan dan mata dalam mengatur gerakan jari jemari dan gerakan tangan. Wulandari dan Purwanta 2020 menunjukkan pembelajaran daring mampu mengubah terutama pencapaian aspek perkembangan anak. Selain aspek seni, berbeda dengan aspek seni, aspek motorik halus mengalami penurunan yang disebabkan kurang adanya dorongan dari lingkungannya. Stroben et al. 2022 menyatakan bahwa keterampilan motorik halus merupakan tindakan yang membutuhkan penggunaan tangan atau jari. Gerakan bersamaan dengan integrasi persepsi visual yang memungkinkan koordinasi tangan dan mata untuk memastikan respon fisik yang tepat. Keterampilan motorik halus dianggap gerakan kecil, otot yang melibatkan penggunaan tangan dan jari secara bersama untuk melakukan gerakan. Lestari Ningrum et al. 2020 menyarankan kegiatan dalam mengembangkan motorik halus. Salah satunya adalah bermain adonan dan meremas dengan mempraktikkan keterampilan motorik halus tersebut akan membantu anak-anak memiliki landasan lebih lanjut untuk tugas sehari-hari. Liwana dan Armitasari 2018 mengatakan perkembangan pada anak usia 4-6 tahun sangat peka terhadap stimulus dan pengalaman serta mempunyai kemampuan plasitas yang tinggi. Anak usia 3-6 tahun jika diberikan stimulasi motorik halus mampu menulis, menggambar, menyusun balok dan memasukkan kelereng sesuai dengan tahap perkembangannya. Demikian pentingnya mengembangkan kemampuan dan keterampilan motor halus anak usia dini guna membantu dirinya menghadapi pembelajaran di sekolah dasar. Sarnawati dan Avanti 2019, motorik halus adalah perorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan. Keterampilan yang mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat untuk mengerjakan suatu objek. Wiyati 2019, motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang secara optimal. Gading 2018 menyatakan bahwa kemampuan motorik halus anak dapat distimulasi dengan cara bermain yang melibatkan jari jemari anak. Menurut Suryana 2018, menyatakan bahwa peningkatan keterampilan pada anak dapat dicapai dengan cara bermain. Dengan melakukan hal yang disukai anak-anak akan merasa gembira dan nyaman, sehingga nantinya mereka tidak merasa dirinya sedang belajar.
Kegiatan membuat alat permainan edukatif menjadi salah satu cara untuk menstimulasi kemampuan motorik halus pada anak. Finadatul Wahida 2021, perkembangan motor ini terbagi dan merupakan salah satu aspek perkembangan PAUD yang harus diperhatikan juga. Perkembangan motor ini terbagi menjadi dua, yakni perkembangan motorik kasar dan halus. Perkembangan motorik kasar melibatkan otot besar, sedangkan perkembangan motorik halus melibatkan otot kecil. Menurut Susanto, sebagaimana dikutip oleh Sri Handayani dan kawan-kawan 2019, bahwa keterampilan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Salah satu keterampilan motorik yang membutuhkan kemampuan lebih rumit adalah keterampilan motorik halus. Agustina dan Nasrun Del Revi 2018 menyatakan pengembangan motorik halus sangat penting bila ditingkatkan sejak anak berusia dini, dikarenakan dalam pengembangan motorik halusnya mampu menentukan anak dalam melakukan sesuatu, misalnya pada kegiatan menulis, menggunting. Sekian dan terima kasih.